masih di Cerita Hati dan saatnya membacakan cerita hati Anda pemirsa di rumah dan teman saya McDenny akan membacakannya. Silakan McDenny. Terima kasih Teteh cantik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya nggak diterima kasihin. Ada Paul. Iya, Satu pasar. Uwi panggilan sayangnya sekarang. Saking gantengnya tadi langsung kelewat gitu. Iya. Tentang kompetitor terus digituin. Ya. Ada Ko Erwin soalnya. Iya. Makin Yuk. ganteng juga Ko Erwin. Apa kabar Pak Erwin? Baik. Teman saya dulu Pak Ustadz waktu SD lagi main gundu. Ya. Pemirsa, Suka mana ngemut gundunya, makanya jadi kayak gini nih. Pemirsa, kalau misalnya mau bertanya atau mau cerita ya, cerita ke Wi atau ke Teh Desi, silakan alamatnya ada di bawah. No, di bawah no. Oh, jangan sampai hilang, di bawah ya. Ini ada sekarang Teh Desi sama Wi ada dari video pertanyaannya, ini dia. Halo Pak Ustadz, saya Catherine dari Bali. Saya mau menanyakan, saya tahu di Islam itu nggak boleh percaya sama zodiak, kayak kita misalnya ngelihat percintaan, karir. Tapi kalau misalnya saya kayak menjalin pertemanan gitu, saya suka melihat karakter orang itu berdasarkan dari zodiaknya. Itu gunanya sih nggak jauh-jauh, biar saya sama teman saya itu bisa menjalin persahabatan dan pertemanan dengan baik. Itu gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Menjalin pertemanan. Temanan apa pacaran ya? Maksudnya pacaran tapi dia gak enak aja. TTM, Teh. Gimana tuh Uwi? Kata Islam sebetulnya orang mau mencari karakter seseorang itu bukan dari zodiak, tetapi satu dari teman dekat. Jadi ar-rajul aladini latas al fal yangdur man korini man yukhalil. Seseorang itu dilihat karakternya dari siapa yang teman dekatnya, kemudian keluarganya, dari latar belakang keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan di dalam perilakunya. Yang keempat adalah ideologinya. Sebetulnya yang diperlukan adalah itu, bukan zodiak. Karena tidak mesti bahwa orang Capricorn itu akan begini, orang yang Pisces akan begini, itu tidak suatu kepastian. Pasti ada sesuatu di luar hitungan-hitungan itu yang tidak semuanya. Kalau bulan Desember itu mesti kawin cerai, kalau bulan Januari itu akan nggak laku-laku nikah, itu kan tidak bisa dilihat dari situ. Saya jadi, ya laku nikahnya ya. Jadi mohon maaf, bulan Mei Kira-kira itu minta tambahin. nikah tapi 4 tahun nggak punya anak-anak, itu tidak bisa itu. Itu Nggak tidak, apa-apa deh. itu kan bukan suatu kepastian. Didoain abis itu ya. Amin, Amin. mudah-mudahan diberi keturunan yang banyak. Ya. Men. Jadi intinya kalau kita mau cari pasangan hidup, kata Nabi bukan dilihat pada zodiaknya. Bahkan dijelaskan betul karena agamanya, karena keturunan tadi, keturunan itu bisa dia kinship dan bebet, kekerabatannya, bobot, bukan bibit, sih. bebet, bobot, cari yang orang pentavoice itu yang paling pinggir berbobot banget itu. Sampai miring lihat Pak Ustadz Iya, luar kursinya. biasa itu. Kursinya aja sampai tenggelam gitu. Yang ketiga tentang bagaimana boleh melihat kepada penghasilan dia, artinya walaupun ya penghasilan itu dilihat dari jenis kerjaan dia, kira-kira ketanggung jawab dia, bisa dilihat dari teman-teman dekatnya tadi. Akan lebih bijak kalau kita ngambilnya dari situ daripada kita terpaku pada zodiak karena dia Pisces nggak boleh dengan Capricorn, karena Pisces itu adalah ikan, Capricorn itu adalah kambing, ikan di laut, kambing di darat, nggak pernah ketemu kecuali di pelabuhan. Itu hitungan yang nggak benar. Ini ada lagi Ini ada mungkin pertanyaan dari Twitter nih, dari Imam_Iim. Mau nanya nih, Ya. kalau sugesti kita berpengaruh nggak pada hasil nyata BGG enggak sih? Maksudnya sugesti juga pengaruh nggak sih? Kok kayak saya nih, rumahnya tuh mirip sama Dea, depannya ada pintunya. Biar kamu tapi pintunya lebih banyak So ya. mirip-miripin deh. Oh, jangan-jangan aku juga tinggal di situ ya? Memang Kamu di, punya di rumah. pengkolan yang mana? Oh, kamu juragan aku? Pengkolan sebelah mana? Enggak betul, jadi keluarga kita nggak meyakini tentang segala hitung-hitungan Feng kayak gitu. shui-nya itu. Akhirnya walaupun misalnya pintu yang sebelah kanan ini Sama kejadiannya. ditutup, tetap aja boros gitu. Oh gitu. Pas dicek-cek ternyata pintu yang di depannya terus dibuka, malam dibuka, jadi terus aja maling masuk. Iya udah. Gimana nih kok Erwin, sugesti kita? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan Iya, sama sekali. ada. Jadi walaupun misalnya kita nggak yakin, tetap aja akan mempengaruhi. Iya, tetap. Oke. Ada perhitungannya memang. Ada perhitungannya. Ya, jadi sama saja kalau misalnya
sugesti saya terhadap 2 tambah 4, 2 itu jadinya 5 gitu. Iya. Ya sugesti aja Anda berhak untuk bersugesti. Iya. tapi tetap saja Hasilnya itu 4. tetap 4 ya. Ya, Wi, saya pengen bertanya tadi yang seperti saya bilang. Kan ketika McDenny percaya gini, oke, kata perhitungan feng shui saya tidak boleh ada 2 pintu misalnya. Ya. Oke, saya tutup 1 pintu. Tapi kemudian, tadi yang saya ingin batasannya itu, kemudian ketika seseorang meyakini bahwa tuh kan bener, Nah, Jadi kalau mempengaruhi ya Teh. ditutup, Iya. berarti gue harus bener-bener nih. Jadi kemudian dia tidak akan lagi berpikir bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia itu adalah karena Allah Ta'ala yang menentukan gitu. Wi. Itu yang rusaknya akidah. Jadi rusaknya sebuah keyakinan itu karena godaan setan. Karena setan itu kalau menggoda tidak mesti salah, malah dibikin benar. Orang ngobati dengan cara yang salah malah sembuh. Dengan cara medis ternyata dengan ilmu yang benar malah nggak sembuh. Begitu ke dukun langsung sembuh. Itu cara godaan setan. Contoh, teman saya ada gini, Ya. Koko Erwin juga ya. Teman saya ada ketika dia bilang gini, aduh kalau saya pakai dompet warnanya gelap, Iya. saya pasti selalu rezeki saya nggak ada. Tapi ketika saya berganti warna menjadi warna yang cerah, ceria, pokoknya saya suka aneh kalau ngelihat dia. Dia perempuan ya, suka ngelihat. Kira shocking banget gitu. Bukan Shocking yang katanya pink, dompet yang shocking warnanya hijau cerah itu gitu ya. Pokoknya nggak semua hobi, shocking color gitu. kebalikan. Terus kemudian dia merasa bahwa dia dengan menggunakan dompet itu rezeki saya akan banyak. Itu kan Itu salah. keyakinan yang keliru. Sugesti. Iya. Itu Eh, keyakinan yang keliru. Nah, Bahwa yang dia keliru. yakin terhadap dompet itu yang akan memberikan rezeki dan tidaknya gitu ya, Uy ya. Lain dengan misalnya orang itu punya perhitungan rasional. Misalnya kalau saya dengan ini, contoh ya, kalau dalam tradisi yang jelas applicable di Jawa itu tidak boleh nikahin bulan suro itu misalnya. Nanti terjadi itu, seandainya dia benar, setan menggoda. Oh memang dia nggak apa-apa, tapi saudaranya ada yang sial dari pernikahan. Itu godaan-godaan setan. Oke. Mensemangati itu misalnya begini, dulu ada balance, jadi ada gelang-gelang yang dengan pakai itu nanti orang itu punya kekuatan segala energi ya. macam itu. Beberapa tahun lalu gitu. Ya berapa tahun yang lalu ada kalung, ada gelang, ada apa kekuatan magnis. Kalau itu mensemangati untuk bahwa memang dengan itu ada sugesti untuk bisa ya silahkan saja, tetapi jangan ada keyakinan terhadap gelang ini. Oh, Gitu. itu berarti Jadi- artinya menciptakan ilah-ilah ya? Iya, itu yang Akhirnya salah. menjadi syirik. Bahwa saya nanti lebih menarik, lebih bisa laku karena saya make up ini, boleh. Tapi jangan yakin karena make up. Karena Allah Oke. ngasih rezeki tidak tergantung make up. Ada wajahnya jelek malah masuk TV terus rezekinya kota. Padahal wajahnya jelek. Wajahnya nggak menarik, wajahnya mendorong. Jadi, iya kalau nggak. Apa itu, Pak? Iya, ya kalau Tahu, nggak. tahu. Ya, wajah yang bagus kan wajah yang menarik. Iya. Kalau wajahnya mendorong, ada yang wajah menarung malah membawakan talk show nggak habis-habis, malah kontraknya tambah terus. Jadi jangan sampai kita melihat, loh McDenny itu justru laris bukan karena kecantikannya, kegantengannya. Justru Maaf kalau- Ustaz, maaf tadi kecantikan maksudnya. Iya, maksud saya karena dia nggak jelas, cantik enggak, ganteng enggak juga, jadi nggak jelas. Artinya justru kadang-kadang itu rezeki ada di sana. Bahwa Allah ngasih rezeki sesuai dengan yang dikehendaki. Bahwa usaha ikhtiar ada, tapi jangan mengandalkan bahwa usaha dan ikhtiar itu. Persis kata Korun, mohon maaf. Korun itu kesalahannya adalah yakin bahwa rezeki karena ilmunya. Inama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya memang saya pinter, saya sarjana kok. Saya S2, S3. Loh enggak. Nyatanya kalau rezeki berdasarkan sarjana, harusnya saya lebih kaya daripada Teh Desi. Karena insya Allah pendidikan saya lebih tinggi daripada Teh Desi. Tapi kenyataannya kan tidak. Ada orang yang lulusan SMP, SMA bisa jadi menteri kok, mohon maaf. Itu padahal nggak lulus. Saya S2, S3 harusnya saya kan Jadi di atas- menteri mestinya UI ya? Harusnya. S3. Ya. Tapi nyatanya kan tidak, bahwa rezeki tergantung tidak itu. Ada punya 50 pesawat, padahal cuma lulusan SMA. Enggak masalah, P. karena memang rezeki itu A bisa. apa P? Nggak tahu, saya Oh, juga ya. nggak tahu persis, nggak begitu kenal kok. Nah, tapi intinya bahwa rezeki itu dikasihkan sesuai yang tidak berdasarkan oleh kepandaian. Tapi Nyatanya, Allah ya yang karena menentukan. Allah itu. Iya. Itu keyakinan yang harus ditanamkan. Baik. Ya. Ya, hal yang perlu kita cermati adalah seberapa jauh kita bisa menerapkan hal itu sehingga tidak merusak akidah kita. Yang satu ini kita akan ungkap ya, tetap di sini di Cerita Hati. Jangan